لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهدك اللهم أن لا إله إلا أنت وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك لا نبي بعده. وأصلي وأسلم على نبيك المصطفى محمد صليت عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بأثره إلى يوم المعاد. أما بعد فيا جماعة المصلين المتقين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghadiahkan bagi kita sehari lagi agar kita perbaiki hidup kita, agar kita perbaiki iman dan takwa yang telah Allah tanam subur di dalam jiwa kita. Mari kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat akhir zaman dengan peluang sebaik-baik peluang agar kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengukur kesuksesan hidup dengan visi, maka tidak ada visi yang lebih indah dari itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim." Inilah jalan hidup yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Di antara para nabi setara dengan para nabi daripada keluarga Nabiullah Adam alaihissalam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, yaitu keluarganya orang-orang yang kami ikut sertakan dalam bahtera Nuh alaihissalam. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, yang mereka itu juga adalah keturunan Nabiullah Ibrahim dan Israel. Wa mimman hadaina wa jatabaina, dan terakhir adalah orang-orang yang kami beri mereka petunjuk. Wajtabaina, dan kami lindungi hati mereka, petunjuk itu di dalam diri mereka. Idza tutla alaihim ayatul rahman, mereka yang apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda kasih sayang Allah, kharru sujjadan wa bukiya, mereka itu tersungkur sujud dan menangis. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan cara kita beribadah. Ada banyak orang beribadah hanya untuk mencari dunia. Tentu saja orang kalau hanya beribadah untuk mencari dunia saja, supaya bisa kaya, supaya mudah rezekinya, Allah akan memberikan. Tidak salah karena dia memintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang beribadah hanya kalau dapat masalah, tetapi kualitas ibadahnya hanya itu. Kalau masalahnya sudah tuntas, dia kembali malas beribadah dan memenuhi hati, pikiran, dan seluruh sukacita hidupnya untuk memuaskan kesenangan duniawi. Allah menyebut mereka dengan sebutan haluk. Orang yang haluk hatinya sudah sering galau. Idza massahu syarr, kalau mereka itu terkena musibah, mereka berkeluh kesah. Du'ain arid, doanya panjang luar biasa karena butuhnya banyak.
Dunia semua isinya. Idza massahul khairu manu'a. Ada juga orang kalau sudah dapat kesenangan manu'a, dia jadi pelit. Malas sholat, malas beribadah, apalagi ke masjid. Dia tak paham ibadahnya untuk apa. Dia hanya cari hidup yang lama. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ada juga orang yang beribadah itu sekedar menggugurkan kewajiban saja. Padahal hadirin rahmatullah, salat itu butuhnya kita, bukan butuhnya Allah. Kalau kita tidak salat, Allah tak rugi sepeser pun. Kalau kita salat, Allah tak diuntungkan secuil pun. Salat adalah maunya kita, butuhnya kita. Maka setelah kita selesai puasa, Allah berfirman, walitukmilul iddata, yang penting engkau sempurnakan bilangannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, yang penting engkau besarkan dalam hatimu asma Allah. Kalau orang lebaran disunahkan bertakbir, supaya yang dibesarkan di dalam hatinya itu adalah Allah dan agamanya. Jangan hanya membesar-besarkan kebutuhan duniawi. Jangan hanya membesar-besarkan kesuksesan dan kejayaan duniawi. Periksalah ke dalam hati, sukseskah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Periksa. Tanya sama hati kita. Sudah sukseskah kita lihat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita tidak disuruh sedikit pun membesarkan diri kita. Apabila kita membesarkan dunia dan diri kita itu, kita disebut man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Orang yang di dalam hatinya ada setitik rasa besar diri, setitik debu besar rasa besar diri, dia tak akan bisa masuk surga. Kalau mau hidup yang benar di sisi Allah, hiduplah dengan kerendahan hati. Caranya, besarkanlah asma Allah. Jangan besarkan dunia. Jangan besar-besarkan kesulitan duniawi. Makanya dia jadi susah. Hidup ini jadi susah karena kita terlalu besarkan urusan duniawi. Hidup ini jadi penting karena kita pentingkan berbagai urusan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Kita mementingkan dan membesarkan sesuatu yang salah. Orang sakit memang susah. Orang musibah berhak untuk mengentaskan dirinya dari kesusahan itu. Tidak mengapa, tapi jangan mengutamakan minta tolong pada dunia. Minta tolonglah yang pertama kali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena uang kita tak cukup membeli iman. Uang kita tak cukup untuk membeli surga kalau di hati tak ada iman. Uang kita tak bisa membebaskan kita dari kerak neraka jahanam jika di hati kita masih ada rasa besar diri. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang Allah sukai adalah bagaimana kita ini antakbudallaha ka'annaka tarahu. Antakbudallaha hubban lahu. Engkau beribadah pada Allah karena cinta, karena suka. Jadi jawaban apapun kalau orang tanya, kenapa Anda sholat? Karena aku ingin hidup makmur, boleh. Tapi bukan hanya itu. Kita jawab karena kita ingin dapat ampunan Allah, benar. Lebih bagus jawabannya. Tapi yang paling benar adalah kalau ditanya kenapa kita sholat, jawabannya
Saya suka. Suka. Suka itu tak membutuhkan pertanyaan berikutnya. Dan tak ada jawaban yang lebih pas daripada suka. Inilah perspektif berislam yang hebat. Pas dengan misi dari Islam itu sendiri, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, rahmatan lil alamin, agar tumbuh pohon cinta di hati kita, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sebuah manusia. Inilah cara beragama yang pas dengan misi Al-Qur'an itu sendiri. Pas dengan bagaimana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat. Suatu hari setelah Fatu Makkah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah kepada warga Mekah. Di antara mereka ada yang sudah masuk Islam, ada yang belum. Tapi Kanjeng Nabi tetap membagikan ghanimah itu kepada warga Mekah. Adapun para Ansar, orang-orang Muhajirin dan Ansar, tidak mendapatkan kecuali sekedar bekal untuk perjalanan pulang ke Madinah. Hingga orang-orang Ansar kasak kusuk. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, Rasulullah telah bersikap tidak adil. Orang Mekah dapat puluhan ribu domba dan juga unta. Kenapa kita tak dapat kecuali hanya bekal untuk di perjalanan? Kasak kusuk ini terdengar oleh sahabat Ansar yang bernama Sa'ad. Dia berinisiatif mengumpulkan seluruh orang Ansar di rumahnya Abu Sufyan bin Harb yang pada saat itu dia sudah masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam pada saat Sulhul Hudaybiyah, beberapa bulan sebelum Fatu Makkah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ringkas cerita. Di halaman rumah Abu Sufyan yang luas dan berpagar itu, tak terdapat satupun orang kaum Muhajirin. Semuanya orang Ansar. Saat melaporkan pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kasak kusuk yang diperdebatkan, rumor yang beredar di antara kaum Ansar bahwa Kanjeng Nabi tak akan pulang ke Madinah karena rumah yang kelahirannya adalah Mekah. Mereka sempat berprasangka bahwa Kanjeng Nabi akan melanjutkan hidupnya di Mekah, bahwa Kanjeng Nabi akan meninggalkan kaum Ansar pulang sendirian ke Madinah. Inilah yang dipahami oleh Kanjeng Nabi dengan senyuman. Dia tidak marah. Karena orang cinta memang suka cemburu. Dengan bahasa cinta beliau berkata, "Aya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, inni Muhammadun Rasulullah, aku adalah Muhammad Rasulullah. Fakam alfaitumu minni min khiyarin wa hubbin." Betapa banyak aku berhutang kebaikan dan cinta kepada kalian. Wa idza muttu, jika aku mati, wa ahbabtu an amuta bil Madinah ma'akum. Jika aku mati, aku ingin mati bersama kalian di Madinah. Ayya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, jangan salah paham, jangan curiga. Jika Allah memberikan bagiku sisa hidup, aku ingin menghabiskan sisa usiaku bersama kalian di Madinah. Kalau aku mati, ahbabtu an udfana bil Madinah, aku ingin mati di Madinah, dimakamkan di Madinah. Faya ma'syaral ansar, amma tardawna ayyatiyan nas wa yarji'una bisyati wal ba'ir. Tidak bisakah kalian ikhlas dan ridha? Orang-orang itu datang ke sini
mengambil sebagian harta rampasan perang itu, dan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing dengan membawa domba-domba dan juga unta-unta. Fatarji'una antum ma'i, tapi kalian akan pulang ke Madinah, kampung halaman kalian, bersamaku, membawa aku Muhammad Rasulullah. Manakah yang kalian pilih? Saat itulah orang-orang Ansar bergetar. Mereka semuanya tertunduk, malu, tapi hati yang penuh dengan cinta senantiasa meneteskan air mata. Semua orang Ansar menangis. Mereka, di antara mereka ada yang masih berdiri sambil menangis sesenggukan. Di antara mereka ada yang sudah bersimpuh terduduk dan melepaskan tali-tali domba dan juga unta yang mereka pegang untuk dibawa pulang. Di antara mereka ada juga yang tersungkur, tersujud dan menangis. Dan mereka serempak berkata, "Lan narji'a illa ma'aka ya Rasulullah." Kami tidak akan pulang kemanapun ya Rasulullah, kecuali kami pulang bersamamu ya Rasulullah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika hari ini hati kita terbelah antara mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai dunia, pilihlah salah satu. Pilihlah pulang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpai ia di masjid-masjidnya Allah, agar kelak kita senantiasa bersamanya, bersama Allah dan Rasulnya. Inilah makna cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada agama. Seperti inilah motivasi kita yang terkuat di dalam menguatkan ibadah-ibadah kita agar kita selalu istiqamah. Inilah sebab mengapa surat Maryam ayat 58 itu turun, karena asbabun nuzul yang sangat hebat. Ungkapan cinta yang luar biasa kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan oleh kaum Ansar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita periksa ke dalam hati kita. Karena apa kita sholat? Kita pun tak harus menjawabnya. Jawablah dengan kekuatan iman, istiqomah. Sholat jangan cuma seminggu sekali. Ada pula yang sholat cuma setahun sekali, naudzubillah. Sholat ya tiap hari. Sholat jangan nunggu sempat. Sholat kalau tidak usah nunggu, kalau sudah tidak ada masalah, datanglah ke masjid. Karena Allah menanti kita semua dengan segenap kerinduannya. Lakukanlah dengan penuh cinta, niscaya Allah akan memberikan apapun. Bahkan dunia ini menjadi amat sangat kecil dan remeh-temeh bagi orang-orang yang beriman dan beribadah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh cinta dan kasih sayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
فيا جماعة المصلين المتقين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن خير الزاد التقوى واعلموا أن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر